Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah yang satu pelacur, yang satu penipu. Subtema, pelajaran dari si kembar Esau dan Yakub. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama kisah tentang si kembar Esau dan Yakub ini sejak di sekolah minggu, yaitu bahwa Esau adalah anak yang sulung dan Yakub lahir setelahnya dengan ia memegang tumit Esau. Hal ini merupakan penggenapan firman Tuhan kepada Ribka ibunda mereka di ayat 23-26. Meskipun mereka berdua kembar, namun terdapat perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Pertama, Esau tubuhnya berwarna merah dan seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sedangkan Yakub biasa saja seperti bayi-bayi lainnya, ayat 26. Kedua, Esau menjadi seorang yang pandai berburu dan suka tinggal di padang, sedangkan Yakub seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah, ayat 27. Ketiga, Esau disayang oleh Ishak bapaknya, sedangkan Yakub dikasihi oleh Ribka ibunya, ayat 28. Dengan demikian, Esau dan Yakub tidak kembar identik ya. Kemudian datanglah masalah, tragedi, dan prahara itu di dalam kehidupan si kembar. Ketika Esau lelah setelah pulang dari padang, dan waktu itu Yakub sedang memasak sop kacang merah, lalu Esau meminta masakan yang dibuat Yakub. Lalu kemudian Yakub memanfaatkan momentum tersebut untuk barter dengan yang sebetulnya tidak masuk akal, namun ternyata Esau menyetujuinya, saudara. Akhirnya, terjadilah transaksi itu. Yakub memberikan roti dan sop kacang merah setelah Esau bersumpah dan menjual hak kesulungannya, ayat 29-34 yang menjadi ayat pokok kita. Saudaraku, pelajaran yang kita dapatkan dari kisah ini adalah bagian yang pertama dari Esau. Mari kita lihat. Poin 1. Esau ceroboh ketika lelah dan lapar. Rasa lelah dan lapar rupanya telah menumpulkan akal sehat Esau. Poin yang kedua, Esau berpikir jangka pendek. Hak kesulungan bagi Esau ya sama harganya dengan roti dan sop kacang merah itu. Saudara, makanan jasmani hanya memuaskan sesaat saja, sedangkan berkat anak sulung meliputi berkat Tuhan untuk masa kini dan masa depan secara rohani, termasuk yang jasmani. Nah, ini yang tidak Esau pikirkan karena lelah dan lapar itu rupanya telah menumpulkan akal sehatnya sehingga dia tidak bisa berpikir jangka panjang lagi. Poin yang ketiga, Esau meremehkan status kesulungan. Esau tidak menganggap hak kesulungan sebagai hal yang penting, sehingga dengan lancang ia menjualnya hanya dengan semangkok makanan di ayat 32 dan ayat 33. Itu sebabnya penulis surat Ibrani memperingatkan dengan sangat keras kepada para pembaca agar tidak meniru Esau dan kelakuannya dalam Ibrani 12 ayat yang ke-16. Dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, ayat 16 itu dikatakan, Esau orang cabul atau orang yang bernafsu rendah. Saudara, kata cabul dari bahasa Yunani, pornos, itu artinya seorang bezina atau seorang pria yang melacurkan dirinya alias pelacur. Jadi, Esau disamakan dengan pelacur. Saudaraku, pezina atau pezinah ini adalah orang yang tidak menghormati kekudusan pernikahan demi nafsu seksual. Sedangkan pelacur adalah orang yang tidak menghormati kekudusan tubuhnya demi uang. Poin yang keempat, perbuatan Esau telah menghina Allah. Akibatnya, saudara, Esau ditolak Allah dan kehilangan berkatnya. Esau sangat menyesal, tetapi semua sudah terlambat, tidak dapat diulang dan tidak ada kesempatan kedua. Ibrani 12 ayat 17 dan Kejadian 27 ayat 33-40.
Dan akhirnya Esau dibenci dan dimurkai Allah untuk selamanya. Maleakhi 1 ayat 2 sampai 4. Pelajaran berikutnya, bagian yang kedua dari Yakub. Poin ke-1, Yakub ini oportunis sejati, saudara. Yakub pasti tahu perihal firman Tuhan kepada ibunya mengenai masa depannya. Karena ia dekat dengan ibunya, dan ibunya kan yang mendapatkan firman Tuhan secara langsung. Jadi ia pasti tahu banget. Yakub mendapatkan kesempatan emas untuk memanfaatkan kelemahan Esau kakaknya. Dan Yakub akhirnya mendapatkan hak kesulungan dengan cara bertransaksi yang licik, saudara. Poin yang kedua, Yakub mengambil jalan pintas. Ini kemudian ternyata kita lihat ada peran ibunya. Ribka sebagai penerima janji Allah ternyata kurang percaya bahwa penggenapan janji itu harus berdasarkan waktunya Tuhan. Nah, saudara, jadi seorang ibu penerima janji ternyata kemudian apa yang dia lihat kasat mata itu mempengaruhinya. Karena dia lihat Ishak lebih cenderung sayang kepada Esau. Nah, ini bahaya, kata mungkin dalam hatinya si Ribka ya. Lalu kemudian Yakub melihat peluang untuk mempercepat mendapatkan hak kesulungan dari kakaknya. Dia 30 dan ayat 32. Dan ia melihat peluang untuk mendapatkan berkat anak sulung dari Ishak. Karena ia telah membeli hak kesulungan dari kakaknya sebelumnya, bukan? Nah, kemudian dengan menghalalkan segala cara, termasuk cara untuk menipu bapaknya, kemudian Yakub melakukan penipuan itu. Di Kejadian 27 ayat 18 sampai 29, demi tergenapinya janji Allah. Wow, Ribka dan Yakub rupanya mencoba menolong Tuhan. Kejahatan tersebut, saudara, atas inisiatif Ribka ibunya karena ketidakpercayaannya kepada Allah. Jadi Ribka adalah dalang dan penyedia logistiknya. Ia sediakan makanan, ia sediakan jubah berbulu, dan Yakub menjadi eksekutornya. Ia datang menipu bapaknya, mengaku sebagai Esau, lalu ia kemudian mendapatkan berkat dari Ishak. Luar biasa. Itu terdapat dalam Kejadian 27 ayat 5 sampai 17. Kolaborasi kejahatan yang sempurna, bukan? Poin yang ketiga, perbuatan Yakub menuai buah yang pahit. Saudara, peristiwa ini kemudian membuat Esau menaruh dendam dan berencana membunuh Yakub dalam Kejadian 27 ayat 41. Akibatnya, Yakub harus melarikan diri dari Esau dan ia terbuang jauh dari rumahnya dengan bantuan ibunya. Kejadian 27 ayat 42 sampai 45. Di kemudian hari, keturunan Yakub yaitu bangsa Israel menjadi musuh abadi keturunan Esau yaitu bangsa Edom. Dan kemudian kita tahu bersama, Yakub si penipu ini menuai perbuatan jahatnya ketika ia ditipu Laban mertuanya soal Rahel yang ditukar dengan Lea di hari pernikahannya. Kejadian 29 ayat 21 sampai 25. Ingat hukum tabur tuai, saudara. Menabur yang baik, menuai yang baik. Menabur yang jahat, menuai yang jahat. Nah, implikasinya bagi kita hari ini, apa yang kita pelajari tadi. Poin yang pertama, jangan menjual iman dan kehormatan hanya demi harta, tahta, dan pasangan hidup, saudara. Poin yang kedua, jangan menghancurkan pernikahan dengan perselingkuhan demi nafsu sesaat. Ada banyak kasus pagar makan tanaman, atau kemudian rumput tetangga ternyata lebih hijau dari rumput halaman sendiri, dan berbagai-bagai istilah lainnya. Poin yang ketiga, jangan menghalalkan segala cara, ya seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme demi kesuksesan bisnis, karir, prestasi, bahkan untuk mendapatkan jodoh. Saudara, ada banyak anak muda yang saling mencintai, tetapi ketika akan menikah, pihak perempuan misalkan tidak setuju, maka mereka coba untuk menolong Tuhan. Mereka mengambil jalan pintas, si cowok menghamili si cewek supaya dapat dinikahkan, disetujui pernikahan oleh orang tua si cewek. Ini jahat, saudara. Tidak boleh seperti itu anak Tuhan. Poin yang keempat, jangan memanfaatkan kelemahan orang lain demi tercapainya kepentingan kita, dan lain sebagainya. Nah, saudara, sebagaimana Esau
lelah dan lapar. Ishak sudah tua dan buta. Demikian kita ambil pelajaran ini. Jangan ambil kesempatan ketika ada orang yang susah. Kita melihat ada peluang, kita bisa mengambil sesuatu manfaat dari mereka. Lalu kita manfaatkan kelemahan mereka itu supaya kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan sesuatu yang memuaskan kita. Itu tidak boleh. Ada banyak contoh saudara, tetapi saya hanya dapat menyampaikannya sampai di sini. Kiranya saudara dapat merenungkannya dan saudara dapat mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan, yaitu bagaimana kita hidup. Menunggu janji Tuhan tidak enak saudara, tidak mudah, tetapi percayalah, kesabaran kita akhirnya akan mendapatkan atau kita akan memperoleh hasil yang akhirnya memuaskan kita. Tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap bersemangat ya. Kiranya Tuhan menolong saudara sepanjang hari ini dalam setiap aktivitasmu. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga saudara sekalian. Mari kita dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan agar kami bersedia untuk dipimpin oleh Tuhan dalam waktunya Tuhan. Sehingga kami tidak tergesa-gesa, kami tidak coba cari jalan pintas, kami tidak coba menggunakan kekuatan kami, apalagi menggunakan cara-cara yang licik dan jahat, seperti yang telah diajarkan oleh firman Tuhan mengenai Esau dan Yakub ini. Kami mau menantikan berkat Tuhan, karena Tuhan yang memimpin hidup kami dalam kebenaran. Meskipun itu tidak mudah, itu tidak gampang untuk dilewati, tapi kuatkan hati kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami, bangkitkan iman kami untuk mempercayai-Mu Tuhan, bahwa di balik kerja keras kami, meskipun ada begitu banyak saingan dalam bisnis Tuhan, ada begitu banyak orang yang melakukan cara-cara yang kotor, kami tidak mau ikut mereka Tuhan. Kami mau bersandar penuh pada kebenaran untuk kami berhasil. Tuhan, tolong kami. Kami mau berhasil untuk memberkati orang lain, karena apa yang kami kerjakan dari Tuhan, sehingga Tuhan kami mau bersaksi melalui apa yang kami dapatkan dari Tuhan. Bapa, bimbing kami sepanjang hari ini, agar kami dapat bekerja, baik itu yang masih bekerja di rumah, ataupun yang sudah bekerja di luar rumah. Kiranya Tuhan tolong, agar dengan hikmat-Mu, kami dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tuhan tolong, agar setiap keluarga kami Tuhan, yang belum bekerja, Tuhan bukakan jalan, berikan kesempatan mereka untuk dapat bekerja. Berikan Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang tepat, yang dapat mencukupkan kebutuhan mereka juga melalui hasil pekerjaan itu. Tuhan pimpin agar pemerintah kami terus bekerja keras, dan mereka berupaya bersama-sama dengan gugus tugas dan para dokter untuk juga menolong Indonesia dibebaskan dari COVID-19, sehingga nanti kami dapat hidup benar-benar normal untuk bekerja juga secara baik dan dalam kondisi yang sehat. Terima kasih Bapa, ini doa sembahyang kami, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya.